Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan amalan-amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Bulan Ramadan yang mulia hampir berakhir tanpa bisa kita tunda. Bulan yang penuh keberkahan dan ampunan hampir berlalu meninggalkan kita. Hingga kita tunggu kedatangan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Namun kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa menjumpai Ramadan di tahun berikutnya dan menjalaninya bersama keluarga yang kita cintai. Dan apakah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal secara maksimal di bulan yang penuh mulia ini. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik di antara semua bulan di sepanjang tahun. Banyak dari kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan gegap gempita. Ketika Ramadan tiba, beramai-ramai kita memakmurkan masjid untuk melakukan ibadah dan meningkatkan kuantitas amalan kita sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Tentu tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan yang besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ampunan yang terbuka lebarnya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ibadah kita akan tetap luar biasa ketika Ramadan sudah tidak di depan mata. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan mayoritas orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Misalnya, ketika kita berpuasa, orang-orang di sekeliling kita juga berpuasa. Tersedia kesempatan sholat tarawih berjamaah setiap malam di masjid dan sebagainya. Suasana kebersamaan tersebut seakan-akan menguatkan niat untuk beramal sebanyak mungkin. Namun, ketika Ramadan sudah usai, ketika tidak ada lagi jamaah tarawih di masjid, ketika tidak ada lagi orang melakukan ibadah puasa secara bersama, apakah kita akan tetap dengan mudah beramal sebagaimana amalan di bulan Ramadan? Disitulah yang menjadi ujian sebenarnya bagi seorang mukmin. Yang menjadi ujian adalah bukan pada saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, namun justru terletak pada masa-masa setelah Ramadan. Bulan Ramadan juga sebagai sarana latihan, pemanasan bagi kita, modal untuk melakukan amalan-amalan di bulan lainnya. Ujiannya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan istiqomah di bulan-bulan berikutnya sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itulah ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun beberapa amalan yang harus senantiasa kita jaga setelah Ramadan usai adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Selama bulan Ramadan, kita sudah membiasakan diri untuk dekat dengan masjid.
Setiap azan dikumandangkan, kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Ramadan berakhir, energi besar itu harus dijaga hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Jika semangat itu masih ada, kita akan dengan mudah melaksanakan sholat berjamaah, apalagi pahala sholat berjamaah dilipat gandakan daripada sholat sendirian. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah. Tarbiyah yang sangat berharga dari madrasah Ramadan, salah satunya adalah kebiasaan memperbanyak ibadah, sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Setelah Ramadan berlalu, hendaknya semangat yang kita peroleh tidak ikut berlalu pula. Yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada ahlinya." Hadis riwayat Muslim. Mungkin sebagian besar dari kita sudah berhasil menghatamkan Al-Quran, minimal sebanyak 1 kali atau paling tidak mampu membaca sekian juz selama bulan Ramadan. Akankah kebiasaan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan berlalu begitu saja? Semoga tidak. Jika dalam sehari kita bisa membaca buku, majalah, atau bacaan-bacaan lainnya, maka kita juga bisa mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran setelah Ramadan usai. Yang keempat adalah melaksanakan puasa sunnah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah mengizinkan kita untuk melakukan ibadah puasa sebulan penuh selama Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, meninggalkan kita, hendaknya kita tidak meninggalkan ibadah puasa sunnah yang dianjurkan di bulan selain Ramadan. Puasa sunnah yang dimaksud antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah di 9 Zulhijjah, puasa hari Asyura, puasa hari Senin dan Kamis, dan puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15. Yang terakhir adalah taubat dan istighfar kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana kita pasti telah memohon ampun kepada Allah atas segala apa yang kita perbuat selama ini, atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Namun, ketika Ramadan berakhir, bukan berarti kita berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru, kita dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan dan terus bertaubat kepada Allah. Dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 31, "Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat yang kita peroleh dari madrasah Ramadan untuk senantiasa memaksimalkan diri dalam beramal soleh, menuju pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.